فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Ini pertanyaan yang sangat bagus, dan ini yang kita lihat membedakan antara kita dengan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, satu perbedaan sangat luar biasa antara iman kita dengan mereka. Ya, iman kita dengan mereka. Ya, di mana tatkala mereka beriman bukan hanya sekedar teori atau hafalan. Ya, beriman adanya hari kebangkitan, beriman adanya timbangan, beriman adanya sirat, beriman adanya surga dan neraka, beriman neraka jahanam itu adalah hal yang sangat panas dan sebagainya. Bukan sekedar sebagai pengetahuan yang masuk dalam pikiran kita, akan tapi tidak masuk ke dalam hati kita. Ya, yang mana kebanyakan kita saat ini, nasallallahu alaihi wasallam, hanya mengetahui, ya, bahasa kita mungkin mengetahui bahwa hari kiamat itu ada, mengetahui bahwa hari kebangkitan itu ada, mengetahui bahwa surga dan neraka itu ada. Sebatas ini, ya, yang seharusnya iman ini bukan hanya sebatas sebagai pengetahuan, akan tapi dimasukkan ke dalam hati kita, ya, dimasukkan ke dalam hati kita, sehingga akhirnya iman ini kemudian menggerakkan anggota tubuh kita untuk beramal, ya, menggerakkan tubuh kita untuk beramal. Maka ini perbedaan. Kita kadang-kala beriman sekedar teori saja, tapi kita tidak praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau iman kita kepada hari akhirat itu benar, tidak berani kita melakukan maksiat kepada Allah. Iman kita kepada hari akhirat itu benar, maka kita pasti akan bersemangat beribadah kepada Allah. Seorang salaf, ya, tatkala dia sudah mulai agak merasa malas untuk mengerjakan sholat malam, apa yang dilakukan olehnya? Apa yang dilakukan olehnya? Dia bangkit, kemudian dia hidupkan lilin, ya. Kemudian setelah lilin itu hidup, dia dekatkan tangannya ke lilin tersebut. Dia dekatkan. Semakin dekat, semakin panas, semakin dekat, semakin panas. Dan tatkala menyentuh kulitnya, menyentuh lilin tersebut, maka dia pun menarik tangan. Dia mengatakan, ya fulan, jika seandainya engkau dengan api lilin ini saya tidak sanggup, bagaimana dengan api neraka jahanam? Ya, bagaimana dengan api neraka jahanam? Ini yang kemudian menggerakkan dia lagi, memberi motivasi kepada hatinya lagi untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Ya, kalau api lilin saya tidak sanggup, bagaimana dengan api neraka jahanam? Yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 70 api. 70 api. Setiap api ini, yang 70 api ini semuanya panasnya sama, kata Rasulullah SAW. Kulluha mithlu harriha. Semua panasnya sama, kata Rasulullah SAW. Dan yang satu dari 70 api yang panasnya semuanya sama ini Allah turunkan ke muka bumi. Ya, Allah turunkan ke muka bumi, sedangkan 69-nya Allah letakkan dalam api neraka jahanam. Ya, maka para sahabat mengatakan kala itu, wallahi inna ala kafiyah. Ya Rasulullah, satu bahagian api ini saja Allah turunkan ke atas muka bumi, itu sudah cukup panas dan cukup mematikan, kata Rasulullah SAW. Sudah sangat cukup. Ya, sudah sangat cukup. Karena kita lihat panasnya api dunia ini, kadangkala besi juga meleleh karenanya. Karena saking panasnya. Jadi kalau seandainya itu satu bahagian api yang Allah turunkan ke atas muka bumi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk menyiksa kita, membakar kita, itu sudah cukup menyakitkan. Nabi SAW katakan, benar kata Rasulullah SAW. Akan tapi 69 yang ada neraka jahanam nanti juga yang satu ini akan Allah gabungkan sehingga sempurna menjadi 70 api di dalam api neraka jahanam. Maka para akhwat coba camkan apa yang disabdakan Nabi, orang yang paling ringan siksanya dalam api neraka jahanam. Apa yang disabdakan Nabi SAW? Ya, diperintahkan untuk memakai syirakani min nar, 2 terompah dari api neraka Allah SWT. Kakinya yang dibakar. Dalam sebagian riwayat diperintahkan untuk menginjak bara api, kakinya yang dibakar. Akan tapi apa yang terjadi? Karena panasnya, yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirjal. Ya, Nabi SAW katakan, menggelegak otaknya, di panasnya itu sampai ke ujung kepala. Otaknya menggelegak sama seperti batu yang diletakkan di atas satu bejana dari air yang menggelegak. Ya, ini ada mengeluarkan suara, menggelegak. Ya, ini orang yang paling ringan siksanya. Ya, maka benar kita
percaya hari kiamat. Benar kita percaya adanya catatan malaikat yang setiap hari mencatat di kanan dan kiri kita. Benar nanti catatan itu akan diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Benar nanti akan ditimbang oleh Allah. Benar nanti akan ada ini dan ini, adanya surga dan neraka dan sebagainya. Benar, kita percaya itu. Akan tapi ini belum sampai pada tingkat keimanan yang masuk ke dalam hati kita. Maka saya sampaikan tadi, bagaimana caranya tatkala kita sudah mulai merasa tidak semangat beribadah kepada Allah, sudah mulai merasa maunya bermaksiat kepada Allah SWT. Tidak ada pilihan kecuali membaca lagi tentang hari kiamat dan tahapan-tahapannya. Bacalah. Ya, sehingga ini menggerakkan kita lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Maka para akhwat, saya yakin tidak asing di mana para ulama mengatakan bahwa motor penggerak kita dalam ibadah kepada Allah atau mesinnya itu 3. Yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah SWT. Ini menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua khauf, rasa takut kita kepada neraka Allah. Ini menggerakkan kita ibadah kepada Allah SWT, takut dari neraka. Ya, kemudian raja, harap kepada ridha Allah, harap kepada surga Allah. Ini juga menggerakkan. Maka 3 hal ini kalau sudah sempurna dalam hati kita, dalam dada kita, cinta kita kepada Allah baik, rasa takut kita kepada neraka Allah juga baik, rasa harap kita kepada surga Allah juga baik, saya yakin kita akan menjadi seorang muslimah yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbanyak membaca di Al-Quran, perbanyak membaca di sabda-sabda Nabi SAW tentang hari kiamat, tentang kedahsyatan hari kiamat. Ini pasti akan mendorong kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Mungkin kalau ayat-ayat yang menceritakan ini ya tentunya banyak, kemudian kita juga tidak menghafal Al-Quran misalnya, sulit untuk memilah-milah dan sebagainya, maka silahkan beli ya karya-karya para ulama kita yang berbicara tentang neraka. Ya, di saat merasa iman kita rendah, ambil buku tadi dan bacalah. Ya, bacalah. Ini untuk memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah dan juga menjadikan kita takut bermaksiat kepada Allah. Wallahu taala alam.